Halo sahabat Scribe. Kekuatan sebuah brand bergantung pada banyak hal. Kualitas produk yang diwakilinya merupakan faktor utama. Namun, strategi pemasaran yang jitu juga bisa menentukan apakah sebuah brand bakal sekadar dikenal atau melekat kuat di ingatan konsumen. Brand-brand berikut mungkin tak semuanya sering didengar. Walaupun begitu, mereka sukses bertahan di dunia bisnis tanah air selama puluhan tahun. Bahkan ada yang sudah berdiri sejak abad 19. Apa saja brand tertua di Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini? Berikut 7 brand tertua di Indonesia. Pertama adalah Sosro, sejak tahun 1940. Brand Sosro atau kini dikenal dengan PT Sinar Sosro yang didirikan oleh Sosrojoyo pada tahun 1940. Awalnya memasarkan minuman teh seduh dengan merek teh cap botol. Menurut keterangan di situs resmi Sinar Sosro, produk ini diperkenalkan di Jakarta pada 1965, lewat event pembagian sampel gratis yang waktu itu disebut Cicip Rasa. Awalnya, teh dibuat langsung di hadapan calon konsumen yang ditemui di pusat-pusat keramaian seperti pasar. Lalu, diseduh dalam jumlah besar sebelum diantar ke calon pembeli sampai akhirnya dikemas dalam botol kaca yang kemudian diterima dengan baik oleh pasar. Lahirlah brand teh botol Sosro di 1969. Yang kedua adalah sirup cap buah Campolai, sejak tahun 1936. Saat ini, tak mudah menemukan sirup cap buah Campolai di supermarket. Padahal, produk ini termasuk brand minuman berperisa tertua yang masih bertahan sejak 1936. Cap buah Campolai adalah olahan sirup yang dibuat secara tradisional khas Cirebon. Menurut keterangan dari History of Cirebon, sirup cap buah Campolai awalnya dibuat dari buah Campolai atau sawo Belanda yang didatangkan dari Ciamis. Peraciknya adalah Tan Cek Ciu. Sirup cap buah Campolai awalnya populer di kalangan orang Belanda dan sukses di pasaran. Lalu, produk ini sempat 2 kali menghilang saat Tan meninggal dunia di 1964, dan kalah saing dari sirup-sirup berharga ekonomis pada 1970. Kini, cap buah Campolai dianggap sebagai merek sirup premium dengan rasa serba unik yang tak dimiliki sirup merek lain. Misalnya mangga gedong, pisang susu, kopior, kopi moka, dan jeruk nipis. Yang ketiga adalah Ting Ting Jahe Sin A, sejak tahun 1935. Permen Ting Ting Jahe yang dulu sering dijajakan di bus kota, juga termasuk brand lawas. Kembang gula beraroma jahe ini diproduksi oleh PT Sindu Amrita, Sin A, yang berada di Pasuruan, Jawa Timur. Pabriknya didirikan oleh Nyo Chai Kui pada tanggal 15 Juni 1935. Ting Ting Jahe masih mempertahankan kemasan lamanya. Saat produk kembang gula lainnya sudah menggunakan kemasan plastik, permen jahe ini masih dibungkus 2 lapis kertas dan dilipat dengan tangan oleh para pekerja pabrik. Keempat adalah kembang gula Davos, sejak tahun 1931. Davos adalah merek permen peppermint yang sempat populer di tahun 70-an. Pabriknya berada di Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Jawa Tengah. Mengutip keterangan dari situs pemerintah Kabupaten Purbalingga, brand ini dirintis oleh Sim Kie Jian. Sim mendirikan perusahaan perseorangan Slamet, sekarang Slamet Langgeng, di tahun 1931 dan memproduksi Davos. Pada masa kejayaannya di tahun 30-an, Slamet Langgeng juga memproduksi limun dan biskuit. Merek Davos terinspirasi dari nama kota di Swiss. Kota ini dikenal memiliki udara yang sejuk. Ini dianggap selaras dengan permen Davos, yang bisa memberikan sensasi sejuk saat di dalam mulut. Kelima adalah kecap Bango, sejak tahun 1928. Saat ini, kecap Bango sangat mudah ditemukan di pasaran. Pasalnya, brand ini sudah diakuisisi oleh Unilever yang merajai pasar consumer goods di tanah air. Aslinya, brand kecap Bango sudah ada sejak tahun 1928. Mengutip keterangan dari situs resmi Unilever Indonesia, merek dan usaha kecap Bango dirilis oleh Coapit. Saat itu, jangkauan produknya baru meliputi kawasan Jabotabek. Nama Bango dipilih sebagai bentuk harapan agar produk kecap manis itu dapat diterima di pasar dan terbang tinggi seperti burung.
Merek dan usaha ini kemudian diakuisisi Unilever pada tahun 2001 dan diperkenalkan kembali ke pasar Indonesia. Yang keenam adalah Jamu Jago, sejak tahun 1918. Jamu Jago adalah salah satu merek jamu tradisional paling dikenal dan paling tua di Indonesia. Brand ini sekarang dinaungi oleh Jago Group bersaudara, dengan Museum Rekor Indonesia dan DG PAM. Menurut keterangan di situs resminya, Jamu Jago sudah memproduksi lebih dari 138 jenis jamu yang saat ini dipasarkan hingga ke Australia, Singapura, Malaysia, Jepang, dan Kanada. Jamu Jago bermula di desa kecil, Wonogiri, pada tahun 1918. Saat itu, TK Suprana meracik dan menjual jamu resep Mak Jago warisan ibunya. Lambat laun, jamu serbuk itu dipasarkan dengan merek Jamu Jago sampai ke Solo, dan akhirnya seluruh Jawa. Pada tahun 1936, Jamu Jago sudah merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Ketujuh adalah Jisemsu, sejak tahun 1913. Rokok Jisemsu dengan logo 234 yang ikonis adalah merek kretek pertama yang dikenal di Indonesia. Rokok ini dilempar ke pasar untuk pertama kalinya pada tahun 1913. Produsennya adalah Handel Maskapai Jlim Sikti NV, yang kelak dikenal dengan nama PT HM Sampurna. Walaupun begitu, rokok kretek sendiri diperkenalkan oleh Haji Jamhari di tahun 1880. Oke sahabat Scribe, itulah tadi pembahasan dalam video kita hari ini. Jika ada salah dalam penjelasan atau salah dalam pengucapan, jangan lupa tulis dalam komentar ya. Dan juga, jangan lupa subscribe agar kami bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten. Kami undur pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.